Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nur Maulidiah, NIM 2062106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penjualan dan penggajian PT Panganjaya guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, langsung saja. Untuk alur penjualan PT Panganjaya dimulai dari salesperson penjualan yang memberikan informasi harga terbaru kepada pelanggan melalui WA. Kemudian pelanggan yang tertarik akan melakukan pembelian dengan mengirimkan pesan yang mana isi pesan tersebut mengenai jenis barang, jumlah barang, dan permintaan waktu pengiriman kepada salesperson penjualan melalui WA. Setelah itu, salesperson penjualan akan melakukan penawaran dengan pelanggan apakah pelanggan bersedia melakukan kontrak selama 6 bulan atau hanya 1 kali transaksi pembelian. Setelah salesperson penjualan menerima konfirmasi pelanggan, maka salesperson penjualan akan mengirimkan email yang berisi nama dan alamat pelanggan, jenis transaksi, kontrak atau 1 kali transaksi, jenis barang, jumlah barang, dan waktu pengiriman kepada admin penjualan dan juga kepada supervisor penjualan. Kemudian, admin penjualan akan membuat faktur yang berisi data dari salesperson penjualan, nomor faktur, dan juga nomor rekening bank penjualan. Setelah itu, ketika faktur jadi, maka faktur tersebut akan dikirim kepada supervisor penjualan, kepada akuntan, kepada kepala gudang, dan juga kepada salesperson penjualan. Faktur yang dikirimkan kepada akuntan dan kepala gudang akan dicetak, kemudian akan diarsip berdasarkan tanggal pengiriman. Sedangkan faktur yang dikirim kepada salesperson penjualan akan dikonfirmasi kembali guna memastikan bahwa barang yang akan dikirim sesuai dengan pengiriman yang diminta pelanggan melalui WA kepada pelanggan. Kemudian pelanggan akan melakukan pembayaran dengan transfer pada nomor rekening yang tertera pada faktur. Setelah itu, pelanggan akan mengirim bukti pembayaran melalui WA kepada salesperson penjualan. Kemudian salesperson penjualan akan mengirim bukti pembayaran melalui email kepada akuntan. Nah, setelah itu, ketika tanggal pengiriman, kepala gudang akan menunjuk sopir untuk mengirimkan pesanan dengan membawa faktur penjualan dan faktur biaya pengiriman kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan menerima barang, lalu pelanggan akan menandatangani atau memberikan cap pada faktur penjualan dan faktur biaya pengiriman. Faktur penjualan dan faktur pengiriman yang sudah dicap akan diberikan kepada sopir yang mana nanti akan diarsip kemudian dikirim kepada akuntan pada akhir bulan. Faktur yang sudah ditandatangani dan dikirim oleh sopir tadi akan direkap pada akhir bulan oleh akuntan. Selanjutnya, pada akhir periode, akuntan akan membuat recapitulation dan menghitung nominal yang akan ditambahkan pada gaji salesperson penjualan dan sopir. Salesperson penjualan ini tambahan nominal gajinya didasarkan pada jenis transaksi penjualan, kontrak, dan untuk pelanggan baru. Sedangkan sopir nominal tambahan gajinya didasarkan pada total biaya pengiriman selama 1 bulan. Selanjutnya, akuntan akan membuat slip gaji yang berisi total gaji, yaitu gaji pokok dan juga gaji tambahan. Slip gaji tersebut akan dicetak. Slip gaji salesperson akan diberikan kepada supervisor penjualan, sedangkan slip gaji sopir akan diberikan kepada kepala gudang. Kemudian,
Akuntan akan membuat jurnal penerimaan kas dari transaksi penjualan dan jurnal pengeluaran kas dari transaksi pembayaran gaji. Jurnal penerimaan kas dari transaksi penjualan berdasarkan pada bukti bayar dari pelanggan, sedangkan jurnal pengeluaran kas dari transaksi pembayaran gaji berdasarkan bukti transfer gaji. Berikut ini adalah alur flowchart penjualan dan penggajian dari PT Panganjaya. Untuk kelemahannya sendiri, menurut saya alur dari penjualan dan penggajian ini sudah cukup runtut dan juga sangat mudah dipahami. Jadi saya hanya menemukan satu kelemahan saja, yaitu semua faktur yang ditandatangani atau dicap dari pembeli atau pelanggan tadi diarsip oleh supir dan baru diberikan kepada akuntan setelah akhir bulan. Itu termasuk kelemahan karena menurut saya sopir bisa saja ceroboh atau menghilangkan arsip sehingga akuntan tidak bisa merekap arsip faktur tersebut di akhir bulan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.